Ya, salam sehat. Raport hari kedua MSCI kuartal kedua tahun 2025. Di mana hari ke-1 14 Mei hari kemarin dan yang hari kedua 15 Mei hari ini ya. Hari Kamis ya. Nah, kita langsung aja ke data ya. Nah, seperti biasa, ini adalah yang di add dan di del dari MSCI Small Cap. Di sini ya. Nah, untuk MBMA hari ini naik 0,56%. MTEL naik 3,1%. Dengan valuasi, nah jadi memang kita lebih bijak itu masuk di hari pertama. Apa sebabnya? Ya karena valuasi biasanya tinggi di hari pertama rebalancing. Terbukti dengan ini MBMA valuasi hari Rabu kemarin 151 miliar. Terus MTEL di 37,2 miliar. Nah, hari ini turun sedikit ya. Untuk MBMA juga turun cukup lumayan. Ya. Dari bobotnya ini 35, ini 25 ya. Jadi MBMA mengalami penurunan valuasi. Wajar ya karena kalau kita pakai istilah momentum, ini momentum hari kedua. Dengan sesuai dengan rebalancing hari kedua, ya momentumnya udah momentum yang kedua. Sedangkan yang momentum yang pertama tuh di hari Rabu kemarin. Di mana 34% asing ada di MTEL, makanya dia naik lumayan tinggi. Sedangkan MBMA asing malah keluar 10%. Harum harganya turun. Indi naik 2,81%. Sedangkan Semra ini turun 1,8%, di mana asing keluar sebanyak 33%. Di foreign ya MBMA 12%, MTEL 15%, keseluruhan dari keseluruhan saham ya, total share ya seluruhnya. Harum 2,4, Indi 5,7, Semra 16,7, Wika 1,4% ya. Nah, seandainya tadi kita tahan, kita bisa jual di harga terbaik di anggaplah 2,5% ya. Lumayan ya. 2,5% lumayan. Nah, terus MTEL anggaplah kita jual di 3%. Ya lumayan. Karena indeks hari ini naik 0,8%. Nah, kita dapat dari yang di add di MSCI ini 2,5%. Ini juga 2,5%. Misalnya. Bahkan bisa lebih 3%. Ya intinya yang di add akan naik ya sesuai dengan ya indeks ya bursa negara bersangkutan dalam hal ini IHSG karena kita di Indonesia. Indeksnya hijau ya yang di add hijau. Ya, disclaimer on ya. Free float MBA 29%, MTEL 14%, Harum 18%, Indi 29%, Semra 49%, Wika 9%. Nah, ini jadi untuk kisi-kisi pemilihan saham yang masuk MSCI ya relatif baru IPO
dan valuasinya cukup besar. Nah, misalnya ini kan 70 miliar, kan besar valuasinya. Kalau ini kecil sih memang, ya. Tapi karena ini MTEL ini anak usaha dari PT Telkom. Jadi ya nggak kecil-kecil amat. Cuma kebetulan aja transaksinya kecil secara market cap atau secara ya modal ya atau perusahaannya ya jelas perusahaan bukan perusahaan kacang-kacangan. Misalnya kita lihat ya MTEL. Nah, dia sampai 5, ini berapa sih? Ya, 55 triliun ya. Iya, triliun ya. Itu kan jelas bukan perusahaan kecil ya. Walaupun di sini transaksinya kecil ya. Cuma 666 juta di sini. Terus ini ada sentimen positif, momentum, dia drastis naiknya. Nah, itu ya. Jadi kita abaikan yang di Dell, itu udah rumus yang utama. Walaupun ini naik ya abaikanlah. Karena resikonya lebih banyak yang turun daripada yang naik. Nah ini turun. Yang naik cuma satu. Nah ini naik. Nah kita ke chart. Ya ini chart MBMA. Ya chartnya berusaha breakout ya. Ya berusaha bow ya, naiknya lelet sih. Ya. Kita harus pandai-pandai menyiasati kapan jual dan kapan beli. MTEL. Iya, ya ini kenceng lumayan naiknya nih. Gap up. Nah, diabaikan sementara karena masih ada masih ada momentum. Harum. Iya. Sebaiknya jangan dilirik dulu. Indi. Iya. Jadi ada yang masuk ke MSCI, sahamnya breakout ya. Nah, ini nggak breakout karena istilah koreksi ya, karena memang dia detail dari MSCI. Wika suspend. Itu ya. Catatan chart ya, penampakan chart untuk saham-saham MSCI. Nah, kita ingin lihat MBMA. Ini ya, dasar ya. Dasar dia LQ45. Saya kira cukup lah ya, nggak usah panjang-panjang. Jadi video ini video yang terakhir, maksudnya pengumuman pertama ya, hari pertama pengumuman, hari kedua pengumuman, dan nanti kita ketemu lagi di akhir daripada rebalancing tanggal 28 Mei, karena tanggal 29 tanggal 30 kembali kita libur, long weekend lagi selama 4 hari libur, termasuk Jumat dan Sabtu. Ya, demikian. Salam sehat.